Kali ini saya ada di rumah Pak Faijun. Beliau adalah sahabat lama saya, sudah lama saya belum ketemu lagi. Beliau kebetulan adalah seorang pengusaha catering ya. Kita akan jelaskan tentang BPJS Tenaga Mandiri beliau. Assalamualaikum. Assalamualaikum, Mas. Assalamualaikum Pak Faijun. Gimana kabarnya ini Pak Faijun? Terima kasih. Ini apa nih? Ada kamera? Iya nih, kebetulan kita lagi bikin video edukasi tentang BPJS Ketenagakerjaan Mandiri ya Pak Faijun ya. Boleh ya Pak Faijun ya direkam ya? Oke, siap. Terima kasih Pak Faijun. Ya Pak Faijun, alhamdulillah nih kita udah lama ya ketemu ya. Kebetulan hari ini nih saya lagi ada kunjungan ke teman-teman saya di Pak Faijun buat mensosialisasikan program BPJS Ketenagakerjaan. Oh gitu. Nah, BPJS Ketenagakerjaan kan ada yang jenis mandiri nih, untuk para pemilik usaha, untuk pekerja-pekerja profesional, untuk pekerja-pekerja mandiri. Nah, karena Pak Faijun setahu saya nih pemilik usaha catering nih ya. Yeah. Jadi kayaknya bagus nih kalau saya sosialisasikan program ini nih ke Pak Faijun ya Pak ya. Oh gitu. Iya. Ini apa nih program apa? Kayak asuransi gitu ya? Jadi BPJS Ketenagakerjaan ini bukan asuransi Pak Faijun. Karena dulu kan saya juga pernah kerja di asuransi ya beberapa tahun ya Pak Faijun ya. Jadi kalau asuransi itu kan contoh misalkan ada dua orang usianya berbeda, bayarnya sama, dia akan mendapatkan proteksi yang berbeda Pak Faijun. Nah kalau BPJS Ketenagakerjaan ini sifatnya iuran. Jadi dia iuran yang dikumpulkan dari anggota untuk membayar klaim-klaim yang dilakukan oleh anggota yang lainnya gitu Pak Faijun. Dan jauh berbeda dengan sistem yang ada di asuransi Pak Faijun seperti itu. Oh gitu. Pak Faijun pernah dengar yang jenis BPJS Ketenagakerjaan Mandiri Pak Faijun? Saya dengar aja tapi belum tahu persis. Oh, Makanya saya pengen tahu justru siap, kayak siap, kebetulan siap. ini Bang Jafar di sini. Iya. Tapi kalau asuransi saya kayaknya mau ya. Saya udah banyak trauma udah sama pernah asuransi. ini. Heeh, Pak Faijun sama sudah asuransi. pernah kecewa sama asuransi ya? Udah. Makanya Oh. kalau asuransi yang udah saya nggak mau lagi. Boleh tahu Pak Faijun apa kecewanya terhadap asuransi yang dulu pernah Pak Faijun miliki? Ya intinya terutama dari yang disampaikan tuh beda gitu kan. Oh. Dari yang disampaikan kita masuk sekian puluh juta katakanlah, nanti di akhir tahun kelima atau berapa udah jadi sekian nilainya, itu akan seperti itu atau enggak gitu kan. Oh, siap. Jadi ada kekecewaan ya Pak Iya. Faijun ya, pengalaman pribadi ya. Betul. Oke. Iya. Jadi kalau BPJS Ketenagakerjaan Pak Faijun yang pertama kalau untuk yang jenis mandiri ini isinya hanya ada 3 ya Pak Faijun ya di dalamnya ya. Ada jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, dan jaminan hari tua Pak Faijun. Dan semuanya itu flat sudah ada aturannya. Jadi tidak ada fluktuasi seperti halnya unit link yang ada di asuransi swasta Pak Faijun gitu ya. Iya. Jadi kalau boleh saya jelasin ya Pak Faijun Iya, ya. Jadi yang pertama itu ada santunan kematian Pak Faijun. Ada jaminan kematian. Yang pertama ada jaminan kematian. Maksudnya apa? Kalau peserta meninggal dunia ikut program ini, walaupun dia di bawah 3 bulan kepesertaan, itu sudah ada uang santunan buat keluarganya di angka 10 juta Pak Faijun. Nah kalau dia meninggalnya di atas 3 bulan kepesertaan, ada uang santunan buat keluarganya 42 juta. Dan kalau dia meninggal kecelakaan kerja, misalkan sedang belanja misalkan ya, atau sedang mengantar pesanan misalkan terjadi kecelakaan sampai meninggal dunia, maka ada santunan buat keluarganya itu 22 juta ditambah 48 dikali upah yang dilaporkan pada saat mendaftar Pak Faijun. Jadi contoh misalkan Pak Faijun kan sebagai pengusaha catering misalkan ya. Iya. Misalkan saya ambil contoh di angka 20 juta lah ya. 20 juta penghasilan misalkan rata-rata per tahun bersih, per bulan bersih ya. Dengan rata-rata penghasilan 20 juta per bulan bersih, hitungannya kurang lebih pertama untuk iuran jaminan kematiannya 6.800 flat Pak Faijun. Berapapun upah yang kita tulis, iuran kematiannya 6.800. Yang kedua untuk jaminan kecelakaan kerja itu di 1% dari upah yang kita tulis. Contoh misalkan Pak Faijun mau tulis 20 juta, berarti 20 juta dikali 1% berarti 200.000 Pak Faijun iurannya per bulan untuk jaminan kecelakaan kerjanya. Nah terus untuk jaminan hari tuanya, tabungan JHT-nya itu 2% dari upah yang dilaporkan. Kalau misalkan kita ambil tadi 20 juta upahnya, penghasilannya 20 juta, maka Pak Faijun akan membayar 6.800 ditambah 200.000 jaminan kecelakaan kerja dan 400.000 jaminan hari tua. Totalnya di angka 600 ribuan lah gitu per bulannya. Jadi yang pertama tadi jaminan kematian ya Pak Faijun ya, uang santunan buat keluarga 10 juta, 42 juta dan 22 juta ditambah 48 kali upah.
Yang kedua ada jaminan kecelakaan kerja. Jaminan kecelakaan kerja ini sederhana aja. Semua kecelakaan yang berhubungan dengan pekerjaan yang didaftarkan pada saat mendaftar, jika terjadi kecelakaan, semua biayanya di rumah sakit ditanggung oleh BPJS Ketenagakerjaan sampai sembuh tanpa ada limit biaya apapun. Itu full ya? Full, termasuk kalau dia perlu rawat jalan, misalkan kontrol-kontrol, sampai dokter menyatakan sembuh, semua biayanya itu ditanggung oleh BPJS Ketenagakerjaan. Nah, yang terakhir jaminannya adalah jaminan hari tua. Jaminan hari tua ini mirip sama JHT-nya Jam Sostek ya, yang zaman dulu. Yeah. Bedanya kalau yang jenis mandiri ini, Pak Faizun bisa cairkan kapan aja. Jadi nggak nunggu usia sekian gitu. Misalkan Pak Faizun ikut 10 tahun mau dicairkan boleh, 5 tahun mau dicairkan boleh, 2 tahun mau dicairkan boleh, setahun mau dicairkan boleh. Berapa pencairannya, berapa yang dibayar per bulan, ditambah bagi hasil dari keuntungan BPJS Ketenagakerjaan. Gitu ya. Jadi tidak ada potongan tuh Pak Faizun. Jadi nggak mungkin kurang ya? Nggak mungkin kurang dari nilai. Jadi dari awal sudah jelas Pak Faizun. Mungkin kalau di asuransi swasta kan ada uang kita mungkin dibelikan unit link ya Pak Faizun ya. Begitu mau kita ambil pas harganya lagi turun misalkan ya sahamnya ya. Jadi misalkan jadi kecil, tidak sesuai dengan hitung-hitungan awal. Kalau BPJS Ketenagakerjaan insya Allah sesuai dengan hitung-hitungan awal. Jadi minimal uang dari awal yang JHT-nya kita ada ditambah pengembangan bagi hasilnya. Yang pertama tadi jaminan kematian, yang kedua jaminan kecelakaan kerja, yang ketiga jaminan hari tua. Nah, ketiga manfaat utama ini masih ada manfaat tambahannya Pak Faizun. Apa itu? Ya, jadi manfaat tambahan yang pertama adalah jaminan beasiswa. Pak Faizun waktu itu saya lupa nih, anak Pak Faizun masih ada yang sekolah ya? Masih ya. Jadi kalau misalkan kita masih punya anak yang masih sekolah, ada jaminan yang namanya jaminan beasiswa. Ada jaminan yang namanya jaminan beasiswa Pak Faizun. Maksudnya adalah jika si peserta ini meninggal dunia setelah 5 tahun menjadi peserta dan meninggalnya normal, maka jika masih ada anak yang sekolah, maka anak-anaknya ini akan mendapatkan beasiswa sampai S1 Pak Faizun. Dari mulai TK sampai S1 untuk 2 anak dengan budget 174 juta sampai umur 23 tahun. Itu diberikannya per tahun dalam bentuk uang ya gitu ya. Itu untuk 2 orang anak atau masing-masing anak? Untuk 2 orang anak budgetnya Pak Faizun ya. Jadi misalkan Pak Faizun mau punya anaknya berapa Pak Faizun? Baru 5. Baru 5. Iya. Kalau 5 hanya bisa 2 Pak Faizun ya, maaf ya. Hanya bisa 5 sekalian ya? Nggak bisa. Hanya bisa 2 yang diajukan sebagai penerima beasiswa. Nah, itu ada beasiswa yang bisa diklaim jika peserta meninggal dunia setelah menjadi peserta 5 tahun dan pembayarannya lancar. Nah, atau bisa juga diklaim jika peserta meninggal dunia karena kecelakaan kerja tanpa melihat lama kepesertaan. Jadi walaupun baru ikut sebulan, amit-amit misalkan terjadi kecelakaan kita meninggal dunia, itu tetap beasiswanya langsung berlaku Pak Faizun. Nah, tambahan jaminan yang terakhir adalah jaminan pengganti upah. Kalau di BPJS Ketenagakerjaan kita menyebutnya STMB Pak Faizun. Sementara tidak mampu bekerja gitu ya. Maksudnya gini Pak Faizun, misalkan seorang peserta kecelakaan kerja, dia kan masuk rumah sakit, terus mungkin perawatannya butuh waktu lama ya Pak Faizun ya. Nah, berapa bulan yang dia dirawat sampai dinyatakan sembuh oleh dokter, tidak bisa bekerja berapa bulan, setelah sembuh, dia bisa mengajukan pengganti upah selama tidak bisa bekerja itu. Besarnya berapa? Sesuai dengan upah dan penghasilan, sesuai dengan penghasilan yang dilaporkan di awal saat mendaftar Pak Faizun. Contoh misalkan Pak Faizun mau naruh 20 juta, berarti 20 juta kali berapa bulan nih? Misalkan kita tidak bisa bekerja nih karena kecelakaan, misalkan seperti itu ya Pak Faizun ya. Jadi seperti itu Pak Faizun. Gitu ya. Ya. Untuk sisi syariahnya gimana? Untuk sisi syariah maksudnya gimana Pak Faizun? Halal haramnya tentang asuransi atau program ini seperti apa gitu kan? Jadi yang pertama tadi Pak Faizun, ini bukan asuransi, ini adalah sebuah program pemerintah yang dibuat untuk menjamin warga masyarakat, dan alhamdulillah sudah ada yang namanya fatwa halal dari MUI. Karena kita bukan asuransi ya Pak Faizun ya, jadi lebih mudah dipahami oleh masyarakat. Sebenarnya ini mirip-mirip sama iuran RT Pak Faizun ya. Jadi iuran jaminan kematian dikumpulkan untuk membayar orang yang klaim kematian, iuran jaminan kecelakaan kerja dikumpulkan untuk membayar orang-orang yang klaim kecelakaan kerja. Seperti itu Pak Faizun. Jadi sistemnya bukan seperti asuransi Pak Faizun ya. Jadi contoh misalkan begini Pak Faizun, tadi saya menjelaskan kalau meninggal di bawah 3 bulan 10 juta, di atas 3 bulan 42 juta, meninggal karena kecelakaan kerja dapatnya 22 juta ditambah 48 kali upah. Nah itu berlaku untuk semua usia Pak Faizun. Mau dia umur 17 tahun, mau dia umur 60 tahun sama aja. Kan kalau asuransi nggak gitu ya Pak Faizun ya, kita dulu ya. Nggak ikutin upah ya, upah yang kita masuk tadi. Misalnya ambil yang katakanlah 20. Kalau upah itu hanya berpengaruh untuk kecelakaan kerja, meninggal karena kecelakaan kerja, dan pengganti upah Pak Faizun. Kalau untuk meninggal normal sama semua berapapun upah. Contoh misalkan Pak Faizun misalkan sebagai pengusaha catering ikut yang 20 juta nih. Anak-anak misalkan tukang masak, supir, waiter misalkan ikut yang 2 juta nih.
meninggal normal dan meninggal di bawah 3 bulannya sama Pak Fajun, 42 juta dan 10 juta gitu. Iya, jadi kalau Pak Fajun kan mungkin lebih kepikiran tentang investasinya Pak Fajun ya, tentang menabungnya ya. Mungkin Pak Fajun memikirkan tentang menabungnya, jadi dengan menabung setiap bulan minimal nanti ada yang bisa dicairkan Pak Fajun. Iya, Saya sih berharap Pak Fajun anak-anak juga, tukang masak mungkin, waiternya, supirnya nanti bisa didaftarkan juga Pak Fajun. Iya. Minimal kalau misalkan mereka terjadi kecelakaan, meninggal dunia, tidak menyulitkan Pak Fajun sebagai pemilik usaha, kurang lebih seperti itu. Gitu ya. Kira-kira apa yang kurang jelas nih dari penjelasan saya nih Pak Fajun? Cukup jelas sih. Cuman Jelas ya? pengurusannya gampang nggak gitu? Oh, jadi kalau untuk maksudnya pendaftaran ya Pak Fajun ya? Pendaftaran dan selanjutnya Oh, gitu. nanti terjadi sesuatu Ya. sulit nggak gitu kan? Yang pertama untuk pendaftaran saya cuma butuh KTP Pak Fajun, terus uang iurannya ya, terus sama email dan nomor HP. Kalau untuk pendaftarannya gampang ya. Terus kalau untuk klaimnya bagaimana? Kalau klaimnya Pak Fajun mudah Pak Fajun ya. Kalau untuk pencairan JHT bisa dilakukan lewat aplikasi Jamstek Mobile. Kalau ada kendala bisa langsung datang ke kantor BPJS Ketenagakerjaan. Insya Allah kalau saya masih ada, saya pasti akan bantu Pak Fajun kalau ada kendala gitu. Gitu ya. Siap. Iya. Oke. Cukup jelas sih. Cukup jelas ya Pak Fajun ya. Oke Pak Fajun, kalau untuk pendaftaran, kalau saya menyarankan nih Pak Fajun ya, di BPJS Ketenagakerjaan ini kan kalau untuk pembayaran nggak seperti asuransi ya Pak Fajun ya. Kalau di asuransi dulu seingat saya, kita bisa bayar langsung buat 10 tahun nih Pak Fajun nih ya. Iya. Kalau di BPJS Ketenagakerjaan maksimal cuma bisa setahun, minimal di 1 bulan, maksimal di 1 tahun Pak Fajun. Kalau saran saya sih Pak Fajun ya, saran saya ini kalau bisa Pak Fajun bayar langsung aja setahun. Ya. Kenapa bayar setahun? Karena kalau misalkan kita langsung bayar setahun, ini kan JHT-nya langsung numpuk nih Pak Fajun di depan nih, ya kan? Minimal nanti bagi hasilnya dari BPJS Ketenagakerjaan pasti lebih besar daripada Pak Fajun bayar sebulan. Kalau misalkan per bulannya di angka 600, setahun sekitar 7.200.000 lah Pak Fajun. Gitu ya. Iya. Oke ya Pak Fajun ya. Oke siap. Kalau begitu langsung 1 tahun ya Pak Fajun ya. Tahun ya. Untuk pendaftarannya Pak Fajun gampang, saya butuh KTP-nya nih sekarang nih ya. Nah, langsung aja ya. Iya siap. KTP. Oke. Siap. Oke. Coba dicek Pak Fajun emailnya. Ya. Cepat sekali ya. Langsung kita langsung. Jadi begitu saya klik pembayaran selesai, itu langsung ada email harusnya sama SMS dari BPJS Ketenagakerjaan dari websitenya Pak Fajun. Oh iya benar ya, udah ada. Wais, alhamdulillah. Oke, Pak Fajun ya, alhamdulillah mulai sekarang Pak Fajun sudah aktif BPJS Ketenagakerjaannya. Dan tadi yang manfaat-manfaat yang tadi saya sampaikan sudah mulai berlaku mulai sekarang. Langsung ya? Langsung, tidak ada nunggu-nunggu waktu lagi. Oh gitu. Ya, jika terjadi sesuatu sudah aktif. Oke. Terima kasih ya Pak Fajun ya. Terima kasih. Siap.